Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semester pertama Bahasa Arab jurusan Perbankan Syariah, pertemuan kedua, oleh dosen Muhammad Ridho Amri, Master of Art dan Master of Philosophy. Materi kita berkenaan tentang mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar yang mana pelajaran minggu kemarin kita menerangkan tentang subjek dan predikat. Subjek yang diajarkan pada hari ini berupa kata benda. Contohnya ada gambar buku atau bahasa Arabnya kitabun. Maka apabila benda diletakkan di awal, maka subjek tersebut harus disambung dengan alif lam. Dan harokatnya berubah menjadi dhammah, bukan lagi dhammah tanwin. Subjek di sini tidak berhubungan dengan muannas ataupun muzakkar. Maka di situ bisa diletakkan al-kitabu hunaka, yang artinya buku itu di sana, atau al-kurrasatu hunaka, buku tulis itu di sana. Antara muzakkar dan muannas tidak ditentukan apabila subjeknya di depan. Selanjutnya, materi selanjutnya. Subjek boleh kita akhirkan. Contoh, huna kitabun, di sini ada buku, atau hunaka kurrasatun, di sana ada buku tulis. Maka syarat subjek bisa diakhirkan antara lainnya: 1. Subjek harus bersifat yang umum. 2. Subjek wajib berharokah tanwin. Dialog atau membuat pertanyaan, soal dan jawaban. Maka di sini saya akan kasih contoh papan tulis saburatun. Maka bagaimana bertanya dengan subjek kata benda? Madza hunaka? Maka dijawab huna saburatun. Apa yang ada di sana? Di sini ada papan tulis. Bahasa yang dipakai adalah bahasa baku. Maka harus ada pengulangan. Adapun ma atau maza itu sama, artinya apa. Pertanyaan yang lain. Aina saburatu? Aina artinya adalah di mana. Di mana papan tulis itu? Maka setiap kalimat aina biasanya kalau kata benda disertai dengan alif lam. Jadi aina saburatu, bukan aina saburatun, tapi aina saburatu atau aina as-saburatu. Karena bahasa baku, maka kalimat as-saburatu dikembalikan lagi di jawaban. As-saburatu huna. Kalimat aina itu artinya di mana atau where kalau bahasa Inggrisnya.
kalimat as-saburatu dapat digantikan dengan kata ganti. Karena as-saburatu itu muannas, maka kata ganti yang dipakai adalah hiya. Adapun kata ganti tersebut dapat dipakai dikarenakan pernah disebutkan di awal, yaitu kita lihat di pertanyaan aina as-saburatu. Maka bisa diganti dengan kata ganti. Pertanyaan atau dialog yang lain memakai kalimat hal. Ya, kalimat hal. Ya, hal sama a itu hampir sama. Tapi kalau hal biasanya dipakai untuk pertanyaan yang lebih panjang, bukan untuk ketegasan. Kalau a dipakai untuk ketegasan. Jadi hal itu menanyakan sesuatu setuju atau tidak setuju. Contohnya, hal al-kitabu huna? Apabila setuju maka jawabannya na'am. Al-kitabu huna. Dikarenakan kata kitabu ini pernah disebutkan di soal, maka boleh diganti dengan kata ganti muzakkar ataupun huwa. Maka jawabannya yang lain adalah na'am huwa huna. Apabila tidak setuju, maka jawabannya la al-kitabu hunaka, lawan katanya, atau la huwa hunaka. Bentuk yang lain, hal huna kitabun? Apakah di sini ada buku? Apabila setuju, maka dijawab na'am huna kitabun. Kitabun tidak bisa kita kasih kata ganti menjadi huwa karena dia pokok pembicaraan. Apabila tidak setuju, maka jawabannya la huna qalamun. Catatan, apabila tidak setuju, maka kalimat yang terakhir yang tergantikan sesuai pendapat kita masing-masing. Contoh atau catatan tambahan. Catatan tambahan di sini khusus untuk predikat. Predikat dari kata huruf. Biasanya predikat di sini dari kata keterangan tempat. Bisa ditambahi dengan huruf. Contoh, al-kitabu huna. Buku itu di sini. Maka kita bisa ganti hunanya dengan pakai huruf. Al-kitabu alal maktabi. Artinya, buku itu di atas meja. Contoh lain, huna kitabun. Di sini ada buku. Maka kita ganti kalimat huna alal maktabi kitabun. Di atas meja ada buku. Keterangan perbedaan antara huna dengan kata benda dengan huruf di sini adalah huna dan hunaka digunakan untuk kata keterangan tempat yang bersifat umum. Contohnya di sini itu umum, sini mana? Tidak bisa kita jelaskan secara detail. Tapi kalau di atas meja itu lebih detail. Huruf ism digunakan buat keterangan tempat yang lebih khusus. Ism atau kata benda setelah huruf wajib berharokah kasro. Jadi bukan alal maktabu tetapi alal maktabi. Huruf-huruf tersebut dinamakan huruf jar atau huruf yang bisa mengkasrohkan.
huruf-huruf jar itu terdiri ada banyak. 1. Fi, artinya di dalam. Ala, artinya di atas. Tahta, di bawah. Fauqa, di atas. Perbedaan antara ala dan fauqa, kalau ala bendanya menempel, sedangkan untuk fauqa di atasnya bendanya tidak menempel. Selanjutnya huruf jar yang lain, amama, artinya di depan atau depan. Lawan katanya waro'a, belakang atau di belakang. Samping, janibah, baina, di antara. Khusus untuk kalimat baina, maka bendanya harus ada 2. Karena dia menerangkan di antara A dan B, maka bendanya harus ada 2. Kalau yang lain bisa 1. Yang lain huruful jar yaitu ila atau ke. Lawan katanya min, dari. Setelah itu bi, artinya dengan. Habis itu li, artinya punya. Inilah huruf-huruf jar. Contoh huruf jar di dalam teks bahasa Arab. Kita kasih contoh masing-masing. Contohnya, fauqa, fauqal mindodati syakfun. Di atas meja guru ada atap. Maka atap tersebut harus tidak bersentuhan dengan mindoda. Jadi atasnya di situ berbeda dengan kalimat setelahnya yaitu ala. Coba lihat contoh untuk ala yang artinya juga di atas. Al-kitabu alal maktabi. Buku itu di atas meja. Bukunya menempel, tertempel di atas meja. Maka ini perbedaan antara fauqa dan ala. Fi, contohnya adalah fil fasli sa'atun. Di dalam kelas ada jam. Selanjutnya tahta, artinya yang di bawah. Al mindodatu tahtal misbahi. Meja itu di bawah lampu. Untuk kalimat tahta ini bisa menempel, bisa tidak. Yang penting posisinya di bawah. Oke. Amama, artinya di depan. Contohnya al ustazu amamat tilmidhi. Guru itu di depan murid. Waro'a at-tilmizu waro'al ustazi. Artinya itu murid itu di belakang guru. Janibah, al ustazu janibah saburati. Guru itu di samping papan tulis. Baina, maka lihat baina akan mengakibatkan atau setelahnya harus ada 2 kata benda karena dia perbandingan. Contoh al ustazu bainat tilmizi wasaburati. Di antara guru, di antara murid dan papan tulis. Maka al ustazu bainat tilmizi wasaburati diartikan guru itu di antara murid dan papan tulis. Maka untuk kalimat baina ada 2 benda yang menjadi kasroh. Untuk li, contohnya litilmizi kolamun. Murid itu mempunyai pulpen, atau bahasa Inggrisnya kita kasih seperti have and has. I have pen. Itu sama dengan li kolamun. Selanjutnya B.
dengan, artinya saya minum dengan gelas. Asyrobu bil kubi. Maka perhatikan kata-kata setelah huruf ini. Fauqa ala fi tahta amama wara'a janiba baina liwabi. Maka semuanya setelah itu katanya berharokat kasroh. Maka dibilang fauqal mindodati, bukan fauqal mindodatu. Ingat pesan ini. Cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Cermati, analisa dengan baik. Jangan lupa hafalkan kosakata, khususnya kosakata huruf jar. Dan jangan lupa mengerjakan tugas yang telah saya berikan. Minta doa dan minta restu kepada orang tua, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Cukup sekian dari saya. Atas nama Muhammad Ridho Amri MA MPL mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.